Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, surga adalah impian bagi setiap manusia. Bau harum surga itu bisa tercium dari jarak puluhan tahun perjalanan. Tak terbayang bukan betapa indahnya surga itu. Itulah mengapa setiap manusia menginginkannya. Namun ada beberapa golongan dari wanita yang bukan saja tidak bisa masuk surga, bahkan mereka pun tidak bisa mencium bau surga. Siapakah dan seperti apakah golongan wanita yang tidak bisa masuk surga itu? Berikut kita simak penjelasannya. Surga ataupun neraka adalah hak penuh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menentukan seseorang itu bisa masuk surga ataupun neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya. Begitu juga dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa golongan wanita yang tidak bisa masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak bisa. Di antaranya mereka itu adalah: yang pertama, wanita yang menyemir rambutnya. Menyemir rambut di zaman sekarang seolah-olah menjadi sebuah tren dan hal yang biasa karena ingin terlihat lebih muda dan lebih cantik. Tidak sedikit wanita yang kemudian menyemir rambutnya. Inilah golongan wanita yang tidak bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kelompok wanita ini tidak dijumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Mereka berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Para ulama menjelaskan, mereka berpakaian tetapi tipis, bahkan mendekati tembus pandang, atau pakaian yang ketat melekat pada kulit pemakainya, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh dan menggoda kaum laki-laki. Kelompok ini juga mendapatkan ancaman tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan. Perceraian memang dihalalkan dalam Islam sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan hanya membawa kesengsaraan bagi suami ataupun istri. Namun ketika wanita minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka ia diharamkan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium baunya surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang minta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah atau menceritakan keburukan orang lain adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, wanita lebih sering melakukan ghibah ataupun bergosip. Meskipun terdengar sepele, tapi dosa ghibah sangatlah besar. Ghibah sama saja dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Itulah beberapa golongan dari wanita yang tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak bisa. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam panasnya api neraka. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ridhonya. Amin. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.